Fasallama alaihim, maka Rasulullah apabila menyalami mereka, sallama alaihim salasan, mengucapkan salam 3 kali. Karena terkadang kalau ucapan salam 1 kali, yang lainnya mungkin masih ngobrol, masih berbicara, yang menjawab salam mungkin yang dekat ataukah yang melihat. Terkadang orang mengucapkan salam ini lagi ngobrol, meskipun salamnya keras, ini tidak dengar, saking asiknya bicara. Tapi kalau diulangi, assalamualaikum, baru kemudian ternyata ada yang salah. Kan biasa gitu, ya kan? Rasulullah SAW kadang kalau datang, mungkin sebagian itu mereka tidak memperhatikan kedatangan Rasulullah, atau tidak mendengar salam Rasulullah SAW. Mungkin lagi asik berbicara atau melihat ke tempat yang lain, sehingga terkadang orang melihat ataukah tidak memperhatikan, pikirannya mungkin sedang ngelamun atau sedang kemana begitu, ada masalah. Disalami kadang 2 kali pun juga masih belum nah, baru mengucapkan assalamualaikum 3 kali. Terkadang ada seseorang yang saking asiknya melamun, itu diucapi salam sampai 3 kali pun masih melamun, masih pelapor pikirannya. Baru ditepuk assalamualaikum, baru ternyata sadar. Ini Rasulullah SAW mengucapkan salam diulangi 3 kali. Boleh seseorang ketika melihat yang disalami ini ternyata mungkin belum semuanya atau belum mendengar, ucapkan salam 3 kali, 2 kali, 3 kali. Ini apabila memang dia ingin mengucapkan salam, apalagi jika seseorang tidak berbicara kepada semua orang, dia ingin agar supaya semuanya mendengar, diulangi 3 kali, atau diminta untuk memperhatikan. Ini Rasulullah kebiasaannya. Karena kalau seandainya orang itu tidak memperhatikan, terkadang ketika mendengar suatu pembicaraan bisa salah paham, dan ini bisa berakibat fatal. Kalau salah malah justru kebalikannya maknanya. Bisa jadi apa? Kebalikannya. Ini yang berbahaya. Musibah berkata demikian, padahal yang lainnya kayaknya tidak begitu. Kayaknya tidak seperti itu pembicaraannya, malah kebalikannya. Tapi kalau orang itu mungkin 1 kali bisa jadi salah paham, tapi kalau diulangi bisa jadi ya kan, oh maksudnya ternyata nggak seperti yang pertama tadi. Nah ini pentingnya mengulang pembicaraan. Kalau itu pembicaraan yang penting dan dikhawatirkan kalau nggak diulangi salah paham, kayak itu perlu diulang, perlu diulang. Meskipun harus diulang 3 kali, meskipun harus diulangi 3 kali. Nah bisa jadi kadang anak-anak, kalau dia anak-anak ini kadang dikasih nasihat atau kasih disuruh, seakan-akan dia tahu kamu nanti begini. Ya. Ternyata apa? Salah paham. Ternyata salah paham. Disuruh beli ini ternyata apa? Sudah langsung pergi, saking semangatnya suruh pergi beli ini, ternyata yang dibeli berbeda. Ini kadang kita mendapati anak saya kadang begitu. Tadi disuruh beli apa? Jadi kayaknya, nah ini perlu diulangi. Kalau kita mengetahui anak yang seperti ini, kadang terlalu segera menangkap. Disuruh beli ini belum selesai perintahnya, atau baru selesai perintahnya langsung pergi. Terkadang anak itu pengen cepat-cepat melaksanakan, tapi tergesa-gesa sehingga apa yang disampaikan tidak terlalu jelas. Meskipun perintahnya jelas, tapi yang dia pahami berbeda. Ini juga gitu. Masya Allah. Ini ternyata sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW.
ingin menyampaikan ini bukan hanya sekali dua kali mengulangi. Artinya Rasulullah setiap kali pembicaraan itu pembicaraan yang penting, sampai-sampai para sahabat hafal apa yang disampaikan Rasulullah meskipun panjang, meskipun yang disampaikan itu panjang, ini sahabat bisa hafal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menghafal hadis Rasulullah SAW yang jumlahnya ribuan. Abu Hurairah termasuk yang hafal perkataan Rasulullah SAW satu persatu meskipun panjang. Terkadang ada hadis itu sangat panjang, tapi ternyata meskipun Rasulullah SAW mengucapkan satu kali tapi jelas. Atau apalagi jika perkataan itu butuh untuk diulangi, maka diulangi terus. Sehingga selesai ucapan Rasulullah, para sahabat hafal. Masya Allah. Dan ini kita bisa mempraktekkan. Kadang kalau kita menyampaikan sesuatu ucapan, meskipun tidak tertulis, meskipun kita tidak merekamnya, zaman dulu kan nggak ada rekaman seperti sekarang ini, ya kan? Kita bisa menyampaikan apa perintahnya, kita rekam. Ini dengarkan sendiri. Kita mungkin khawatir kalau seandainya salah tangkap dengan pembicaraan atau suatu perkataan, kita rekam saja. Karena banyak sekarang ini orang menyampaikan pembicaraan salah paham. Yang dia pahami salah, berbeda dengan yang diucapkan. Banyak terjadi fitnah seperti ini. Banyak terjadi permusuhan, permasalahan di antara sesama kaum muslimin atau dua orang. Ya, mungkin tidak ada masalah, hanya karena salah paham dengan ucapan. Ini bisa berapi. Padahal masalahnya sepele. Karena apa? Salah paham dengan ucapan. Ini bisa menjadi masalah besar. Ini masalah yang besar. Makanya ini penting untuk mengulangi pembicaraan, ya, khususnya perkataan atau pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan penting yang dikhawatirkan salah paham, sehingga tidak mungkin seseorang itu bisa paham. Apabila tidak diulangi, maka bisa jadi harus diulangi. Ini sehingga penjelasan ini bisa jadi dengan perkataan yang jelas, tegas, tapi itu pun kadang masih disalahpahami, maka harus diulang mungkin 3 kali. Bahkan jika harus diulang lagi, diperlukan, maka diulang. Ini Rasulullah SAW. Termasuk salam pun juga disampaikan 3 kali. Apa? Kalau orangnya sudah jelas, misalkan apa? Sudah jelas, semuanya mendengarkan dan memperhatikan, tidak masalah, diulangi 3 kali. Boleh diucapkan salah. Kenapa kok diulangi? Sebenarnya dengan diucapkan doa, diucapkan salam, itu sebenarnya doa. Dan setiap salam itu ada ganjarannya. Buat apa sih diulang-ulang? Mubadir. Tidak ada mubadir. Salam itu tidak ada mubadir, karena salam itu doa dan setiap salam itu ada ganjarannya. Assalamualaikum 10 ganjarannya. Nah, kalau salam 3 kali, maka apa? 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 20. Kalau diucapkan 3 kali, ya tinggal mengalihkan saja. Menjawab juga demikian. Menjawab salam, ini juga demikian. Ganjarannya ini bertambah. Nggak ada mubadir salam, tidak ada. Makanya ini hadis yang kaidah yang sangat penting. Sehingga sebaiknya apabila kita mengucapkan salam ketika mungkin ini kayaknya belum dengar semuanya atau yang lain masih tersibukkan, maka kita bisa mengucapkan 3 kali. Berikutnya Aisyah radhiyallahu anha,
Hadis tadi diriwayatkan Bukhari. Hadis yang selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, kana kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan, adalah perkataan kalimat Rasulullah SAW adalah kalimat yang faslan, kalimat yang jelas, tegas, lugas, apalagi pokoknya yang langsung bisa dipahami, sangat mudah dipahami. Tidak sebagaimana sekarang ini banyak orang yang tambah intelek, ya, titelnya tambah banyak, itu lebih sulit dipahami. Pakai bahasa yang malah hanya dipahami oleh beberapa gelintir orang. Katanya kalau semakin ilmiah itu bahasanya semakin apa? Semakin sulit. Orang nggak bisa menirukan, itu tambah ilmiah katanya. Profesor atau ini, kalimatnya ini interpretasi, kemudian apa lagi? Orang apa lagi interpretasi? Apa sih maksudnya ini? Sampai orang itu mengeringkan dahi. Semua orang ketika mendengar ucapannya harus mengeringkan dahi, itu pun nggak paham. Itu pun nggak jelas. Orang, oh ini bahasa tingkat tinggi katanya. Bahasa tingkat tinggi. Nah, justru sebenarnya seseorang yang berilmu, semakin tinggi ilmunya, sebenarnya ucapannya atau perkataannya ini seharusnya semakin jelas. Rasulullah orang yang paling berilmu, orang yang paling berilmu, dan ucapannya paling jelas. Di antara seluruh sahabat, ucapannya yang jelas, paling jelas. Masya Allah. Nah, para ulama demikian. Subhanallah. Syekh Ta'ala ini ucapannya, kalimatnya, kalau berbicara kalimatnya ini jelas. Kalau seandainya ditulis jelas. Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, ini kalimatnya sangat apa? Enak, mudah dipahami. Tapi kalau giliran para profesor atau doktor yang bahasa Arab, tapi apalagi yang juga apa? Bahasa Arab, yang berbahasa Indonesia. Ini kalau kita membaca buku profesor, sudah yang masih lulusan SMA, SMP saja, apalagi yang SMP, membaca ini satu halaman yang dipahami, tidak tahu yang mana ini dipahami. Nih, Masya Allah, ini para ulama. Mereka berbicara ya yang jelas, yang mudah dipahami, yang sangat mudah dipahami. Makanya Syekh Utsaimin gurunya Sa'di rahimahullah, beliau termasuk yang ucapannya ini yang membekas kepada Syekh Utsaimin, gurunya Syekh Utsaimin. Ini kalimatnya mudah dipahami, meskipun pelajaran yang sulit. Pelajaran atau kitab yang dibahas itu kitab yang mungkin pelajaran di universitas gampangnya. Pelajaran kurikulumnya ini untuk kalangan mahasiswa. Tapi Syekh Utsaimin membahasakan dengan bahasa yang nikmat. Sesat ini dan juga. Masalah karena ini penting memahamkan orang. Ini menunjukkan salah satu ciri sifat seseorang itu, dia menunjukkan ilmunya yang bisa difahami oleh orang. Ini Masya Allah. Rasulullah SAW menyampaikan ilmu wahyu dari Allah SWT. Tetapi Rasulullah SAW meskipun demikian bahasanya mudah dipahami. Karena itu hadis Rasulullah SAW, ini hadis Rasulullah SAW, ini sebenarnya kalimat hadis Allah ini ada cirinya. Kalau ada hadis yang susah dipahami, yang bahasanya itu tidak fasih, ini salah satu cirinya hadis yang lemah.
Ini adalah kalimat-kalimatnya, salah satu cirinya. Bahkan ada hadis yang kayak jambi kalimatnya. Ternyata banyak diantaranya hadis palsu. Itu bahasanya bahasa yang apa? Yang susah, atau kisahnya itu yang susah dipahami oleh akal manusia. Ini Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW ucapannya itu yang paham kullu man yasma'u. Semua orang yang mendengar itu paham dengan hadis, dengan pembicaraan Rasulullah SAW. Makanya seseorang yang menjadi seorang yang ingin menyampaikan kepada orang lain, berdakwah, ini haruslah dia menyampaikan dakwah itu dengan penjelasan yang bisa dipahami, bisa dipahami dan mudah dipahami, dicerna. Bahkan oleh orang yang mungkin di pedalaman, di desa, maka gunakanlah sesuai dengan siapa yang diajak bicara di hadapannya. Ada seseorang profesor mengisi di sekolahan, bahasanya bahasa universitas. Nah ini malah justru apa? Tidak tahu, iya kan? Tidak. Ini pentingnya berbicara sesuai dengan siapa yang dia bicara. Kalau kebanyakan orang itu orang yang awam, orang yang sulit untuk paham dengan bahasa universitas, bahasa kampus, maka harus sesuai. Orang kampung bahasanya bahasa kampung, orang kampus bahasanya mungkin bahasa apa? Kampus. Makanya di sini ada pendidikan, itu termasuk salah satu cara penyampaian. Ini penting untuk menyampaikan. Nah disebutkan di sini pentingnya memperjelas ucapan dan juga mengulangi ucapan supaya dipahami, supaya benar dipahami. Terutama ini para dai, terutama para dai yang menyampaikan pembicaraan, dan apalagi agama Allah ini sebenarnya bisa dipahami dan mudah untuk dipahami untuk semua kalangan masyarakat. Dalil dari Rasulullah SAW ini sangat jelas. Al-Quran turunkan oleh Allah untuk dijelaskan oleh Rasulullah. Karena itu Allah berfirman, "Anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim." Kami turunkan al-dzikra, Quran, wahyu, litubayyina lin-nas. Di al-dzikra maksudnya wahyu. Al-Quran kami turunkan al-dzikra itu, wahyu itu, Al-Quran, agar engkau jelaskan kepada manusia, yaitu bayyina lin-nas ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, dan agar mereka itu mengingatnya. Allah menyatakan sehingga mudah diingat, mudah dicerna. Nah, bab yang selanjutnya masih ada hubungannya dengan bab yang kita bahas tadi. Bab yang ke-90, Iswa'ul Jalis, adalah Iswa'ul Jalis, orang yang mendengar. Kalau tadi orang yang berbicara, ini sunnahnya memperjelas pembicaraannya, bahkan jika mengharuskan dia diulangi. Tidak perlu kemudian kita mengatakan tidak ada pengulangan informasi, sehingga orang itu kadang mencatat atau mendengar, ini kadang luput tidak dari catatannya. Apalagi ketika menyampaikan dengan kalimat yang cepat, kadang sudah kalimatnya cepat, sulit kalimat ini, dan tidak ada pengulangan. Kalau ada 10% yang paham, alhamdulillah ini masih ada. Yang lainnya tanya, tadi apa pahamnya? Begini. Kalau saya nggak begitu. Nah, akhirnya karena nggak ada pengulangan informasi, orang banyak yang nggak paham. Akhirnya ketika menyampaikan kepada orang lain
tidak memahami sesuai dengan yang dia sampaikan. Ya salah sendiri kalau seandainya kemudian orang salah paham, maka akhirnya disebabkan karena ketidakjelasan berbicara. Apa berbicaranya kalimat yang bersayap, tidak jelas mana. Nah, bab yang selanjutnya ini berkaitan dengan yang mendengar. Bagaimana yang mendengar? Sunnahnya orang yang mendengar. Yaswa'ul jalis di hadis jalisihi. Orang yang mendengar, dia memperhatikan perkataan orang yang berbicara, duduk di hadapannya. Allati laisa biharam. Pembicaraan yang bukan haram. Pembicaraan atau pembahasan kalimat yang dibicarakan atau bab yang dibicarakan bukan yang haram. Yang haram itu apa? Misalnya membicarakan ghibah, namimah, adu domba, fitnah. Nah, ini haram untuk didengarkan. Nah, kalau pembicaranya dengan sesuatu yang boleh, apalagi sesuatu yang bermanfaat atau yang baik, hadis, ayat Al-Quran, taklim, maka orang yang mendengarnya, maka dia harus mendengarkannya dengan baik. Ini disampaikan apabila yang disampaikan adalah sesuatu kalimat-kalimat yang baik, nasihat, taklim, kajian, maka yang mendengar, yang duduk di tempat tersebut, dia harus mendengarkan. Diam dan mendengarkan. Iswa maksudnya adalah diam dan mendengarkan. Kalimat yang bukan haram. Wastin satu alim, wa'id hadir di sini. Dan hendaknya orang yang alim atau orang yang berkata, berbicara, atau orang yang memberikan nasihat, hendaknya menenangkan atau mengatakan kepada yang mendengar, diam, dengarkan. Dengarkan. Ansip itu diam dan dengarkan. Mengandung dua mana. Ansip, kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Ansip ini bahasa Arab yang artinya diam dan dengarkan. Kalau diungkapkan satu kata dalam bahasa Indonesia apa? Simak lah. Simak ya. Simak lah. Nah begitu ansip, simak lah. Nah demikian. Jadi orang yang berbicara disunahkan untuk meminta kepada pendengar, orang yang mau mendengar ucapannya supaya menyimak, simaklah. Jadi ansip itu artinya diam dan dengarkan. Nah disebutkan dalam hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya di Hajjatul Wada, pada waktu haji wada, Istamsyidun nas, Rasulullah istamsyidun nas, suruh manusia diam dan mendengarkan, suruh manusia supaya mereka menyimak. Rasulullah ketika itu berkata kepada para sahabat di sekitarnya, suruh manusia diam dan mendengarkan. Ada waktu haji, jumlahnya haji wada ribuan manusia. Waktu itu belum ada speaker, pengeras suara. Bagaimana? Coba kalau seandainya manusia itu tidak diam dan mendengar. Yang mendengar cuma yang paling dekat saja. Itu pun terganggu dengan yang belakang yang ingin berbicara. Meskipun pembicaranya yang di belakang itu cuma berbisik-bisik atau suaranya itu lirih, tapi kalau semuanya demikian, kira-kira bagaimana? Kayak tawonnya, ngomong semuanya. Nah ini penting. Istamsyidun nas, kata Rasulullah.
Seluruh manusia diam dan mendengarkan, menyimak. Masya Allah. Ribuan manusia pada waktu haji wada, waktu khutbah Rasulullah, banyak sekali manusia pada waktu itu. Islam sejenak, seluruh manusia diam. Sehingga Rasulullah SAW meminta kepada sebagian sahabat untuk berteriak menyampaikan, diam, simak. Jadi ada waktu itu zaman dulu belum ada mic, speaker, pengeras suara, sound system. Maka ada namanya yang disebut dengan sama itu kalau kita sekarang ya apa namanya speaker, headset namanya speaker. Kalau diartikan sekarang headset. Tapi kalau zaman dulu maksudnya adalah yang menyampaikan secara estafet. Rasulullah berbicara atau orang yang dihadiri majelisnya mungkin ratusan atau ribuan, tidak bisa suaranya keras sampai mulai di akhir. Maka butuh orang yang menyampaikan. Majelis hadis para ulama sampai zamannya tahun berapa ditemukan mic atau speaker? Baru saja, baru abad ke-20 mungkin, ya kan? Ditemukan speaker ini pengeras suara. Sebelumnya itu yang berbicara dan dihadiri banyak orang ini estafet. Jadi di setiap pojok itu ada yang mendengar sahabat ini untuk menyampaikan ke tempat yang lebih jauh. Sahabat ini menghadap sama dengan Rasulullah SAW. Sehingga dia mendengar, dan ini orang-orang yang dipercaya menyampaikan apa yang dia dengar, persis yang dia dengar zaman dulu. Sehingga harus disampaikan dengan jelas. Kalau yang berbicara ini sudah nggak jelas, yang mendengar ini tadi apa yang disampaikan? Kalau sekarang pakai speaker lebih mudah. Di zaman dulu maka harus ada orang yang menyampaikan secara estafet tempat yang lebih jauh. Masya Allah. Dan mereka jumlahnya ribuan. Istamsikin nas, kata Rasulullah, diamkan manusia. Summa qala, kemudian baru Rasulullah berbicara. Jadi sebelum berbicara Rasulullah sudah meminta supaya para sahabat diam yang mendengarkan. Sehingga setelah merasa diam, kalau masih yang berbicara, terdengar. Kalau sudah sunyi senyap, baru berbicara. Meskipun sekarang pakai speaker, pakai mic, mengeras suara, kalau masih ada yang berbicara, meskipun speakernya sangat keras, ini terkadang orang tidak memperhatikan. Iya kan? Terutama kalau biasanya ini ibu-ibu yang biasanya begini, ibu-ibu lebih susah untuk didiamkan. Bahkan pada saat berbicara ada kebiasaan, meskipun sudah ada bapak-bapak atau laki-laki yang ceramah masih berbicara, ini sudah mengomentari pembicaraan. Komentari apa? Ceramah. Tahu maksudnya. Nah, biasanya kadang berlanjut. Ini sudah melanjutkan pembicaraan, yang ini masih apa? Komentar dengan pembicaraan yang pertama. Sehingga pembicaraan yang berikutnya tidak dipaham. Ini jadi salah paham seringnya. Istamsikin nas, baru Rasulullah kemudian berbicara setelah semuanya diam. La tarji'u ba'di kufaran, janganlah kalian kembali setelahku, meninggalku, kufaran, jadi orang-orang yang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, masing-masing memukul punggung, memukul leher sebagian yang lain, maksudnya membunuh, saling membunuh. Jangan sampai bersama kaum muslimin, jangan sampai berperang sampai kemudian membunuh satu dengan yang lainnya.
mengingatkan Rasulullah. Kenapa Rasulullah bersabda demikian? Rasulullah SAW ditampakkan kepada beliau apa yang akan terjadi. Jadi Rasulullah melihat rekaman yang akan terjadi. Kalau kita kan biasanya merekam sesuatu yang sedang terjadi, nanti setelah itu telah terjadi, ya kan? Sehingga kita bisa melihat rekaman kita, mungkin suara, mungkin dengan visualisasi video dan sebagainya, sehingga bisa diputar kembali sesuatu yang sudah lampau. Tetapi Rasulullah, dan ini hanyalah para Rasul yang ditampakkan rekaman sesuatu yang akan terjadi. Jelas Rasulullah melihat sampai nanti ketika manusia masuk surga, masuk neraka, Rasulullah melihat. Dan kejadian yang ada di dunia setelah Rasulullah wafat, Rasulullah melihat. Sampai hari kiamat, Rasulullah ditampakkan kepada Rasulullah kejadian-kejadian. Ada yang saling membunuh, terpecah kaum muslimin jadi berbagai macam kelompok. Ditampakkan bagaimana peristiwa-peristiwa, tanda-tanda hari kiamat nanti akan terjadi demikian. Tanda hari kiamat itu akan muncul demikian. Banyak berdekatan pasar. Para wanita saingan dengan suaminya di pasar. Terjadi. Banyak pasar. Jadi zaman Rasulullah itu pasar sedikit, jaraknya jauh. Dan berbagai berita tentang tanda hari kiamat, berbagai berita tentang kejadian nanti akan terjadi dua kelompok kaum muslimin saling berperang. Rasulullah sudah sampaikan. Rasulullah sudah ditampakkan oleh Allah kejadian. Ini rekaman yang kemudian Rasulullah setelah melihat rekaman kejadian yang akan terjadi disampaikan. Pernah Rasulullah menyampaikan dari mulai habis subuh sampai isya, jam berapa? Subuh kalau misalkan setengah 5 atau jam 5 habis subuh sampai jam 7 sampai isya, berapa jam? 14 jam. Hanya dikurangi sholat 5 waktu, taruhlah 1 jam 2 jam, jadi 12 jam penuh Rasulullah berbicara. Rasulullah menyampaikan kejadian yang akan terjadi, peristiwa yang akan terjadi sejak Rasulullah wafat. Sejak Rasulullah wafat sampai masuk surga neraka, sampai hari kiamat diceritakan Rasulullah SAW runtutan kejadian. Kata Abu Hurairah dan para sahabat yang lain, Anas sebaliknya menghafal, hafidhahu wa hafidhahu wa nasiyahu nasiyah. Yang ingat, yang lupa. Padahal ini sekian jam. Tapi para sahabat ketika mendengar hadis Rasulullah ini, ada yang hafal karena demikian jelasnya apa yang disampaikan Rasulullah. Masya Allah. Karena mereka diam semuanya. Kalau Rasulullah berbicara itu benar, tidak ada yang berbicara sama sekali. Ini Rasulullah. Padahal kalau kita dengarkan ceramah 1 jam itu sudah rasanya gelisah, duduk ini sudah berubah, bersila, kemudian jongkok, kemudian kadang-kadang mengangkat punggungnya dikit, ya kan? Para sahabat mereka dia mendengar Rasul. Dari mulai habis subuh, coba bayangkan habis subuh sampai subuh. Nah ini, baik, misalnya nanti akan kita lanjutkan pembahasan ini dalam kesempatan yang akan datang di kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.